Semoga Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih selalu dalam keadaan sehat-sehat dan senantiasa bersukacita. Amin. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada kesempatan ini saya mengajak kita untuk merenungkan sabda Tuhan dari Matius bab 23 ayat 1 sampai dengan 12. Judul perikop Injil yang baru kita sebutkan itu adalah Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yesus mengkritik mereka. Suatu ketika Yesus berbicara di hadapan para murid-muridnya dan orang banyak. Sesungguhnya orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu sudah duduk di dalam kursi Musa. Maka dengan demikian, dengarkanlah apa yang mereka ajarkan, tetapi jangan pernah meniru apa yang mereka lakukan. Yesus tentunya memiliki alasan mengatakan seperti itu, karena memang dalam realitasnya ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini tidak melakukan apa yang mereka ajarkan atau yang mereka katakan. Taunya mereka hanyalah mengajar. Tetapi apakah materi atau ajaran mereka itu dilakukan oleh mereka, itu tidak terlalu mereka perhatikan. Itu tidak terlalu mereka perhitungkan. Sebab mereka berpikir hanya berkewajiban untuk mengajar. Apakah yang mereka ajarkan itu mereka lakukan menurut apa yang dikatakan Yesus dalam Injil hari ini? Ya, justru itulah menjadi kelemahan mereka. Mereka tidak melakukan apa yang mereka katakan. Mereka hanya ingin supaya orang melihat hebat, supaya orang melihat bahwa apa yang mereka lakukan itu sungguh-sungguh luar biasa, spektakuler. Yang mereka andalkan adalah pengetahuan dan kelihayan mereka dalam berbicara tentang sabda Allah, tentang hukum Taurat. Tetapi apakah hukum Taurat itu mereka lakukan? Menurut Yesus, sekali lagi, justru itulah menjadi kelemahan mereka. Mereka tidak melakukan apa yang telah mereka ajarkan. Mereka mengikat beban dengan berbagai macam aturan dan hukum, tetapi mereka sendiri tidak memikulnya. Mereka melepaskannya. Mereka malah meletakkannya di atas pundak orang. Mereka menambah beban bagi orang lain, tetapi mereka sendiri luput dari beban itu, tidak mau memikul, atau kalau itu sebuah aturan, mereka tidak melakukannya. Apakah hal seperti ini sering terjadi di dalam kehidupan kita? Ya, tentu sering. Di kalangan para pewarta sabda, banyak yang lihai, pintar berbicara tentang sabda Tuhan, seperti ahli Taurat ini. Tetapi apakah mereka sudah sungguh-sungguh melaksanakan atau melakukannya? Atau apakah yang mereka katakan itu sudah merupakan buah dari yang mereka lakukan? Belum tentu. Di kalangan para penguasa, para pemimpin, pejabat, kita pasti sudah tahu sangat banyak tentang hal seperti itu. Mereka juga pintar, mereka hebat secara intelektual, mereka punya banyak pengalaman. Tetapi karena mereka merasa berkuasa, maka mereka menjadi seolah-olah terluput dari apa yang dikatakannya atau apa yang telah digariskan oleh kebersamaan. Di kalangan para artis juga sangat sering terjadi. Para artis itu terkenal karena mereka menyanyikan sebuah lagu tentang cinta yang sangat luar biasa.
Mereka ketika menyanyikan itu sangat menghayati, sungguh-sungguh keluar dari kedalaman hati, bahkan sampai meneteskan air mata. Tetapi apa yang terjadi di kalangan para artis, ya kawin cerai, dan sedikit-sedikit saja mereka berantem, berkelahi, lalu kemudian bercerai, hidup rumah tangga hancur lebur dan lain sebagainya. Nah, mereka hebat dalam menyanyikan lagu cinta, tetapi mereka tidak bisa atau tidak menghidupi di dalam kehidupan mereka sehari-hari tentang makna dari yang mereka nyanyikan itu, yang mereka ungkapkan itu di depan publik bahkan. Nah, orang-orang seperti inilah yang dikecam oleh Yesus di dalam perikop Injil ini. Kita tidak boleh hidup munafik, tetapi kita harus memiliki integritas. Integritas itu apa? Integritas itu adalah kesesuaian antara apa yang kita ungkapkan, kita katakan, dengan apa yang kita lakukan. Maka orang-orang beriman diajak oleh Yesus menjadi pribadi-pribadi yang memiliki integritas di dalam kehidupannya. Kita nggak boleh meniru mereka yang di dalam hidupnya memegang prinsip NATO, no action, thought only. Hanya omong doang, hanya omong belaka. Praktek itu urusan kalian, atau itu adalah beban hidup kalian. Tidak. Kita harus bersama-sama melakukannya demi kebaikan. Dan Yesus telah menunjukkan itu tanpa pandang bulu, tanpa melihat apakah dia orangnya dari kelas atas, kelas menengah, kelas bawah, apakah dia orang kaya, apakah dia orang sederhana, atau apakah dia orang miskin. Di kalangan gereja, apakah dia pastor, apakah dia suster, apakah dia pengurus gereja, dan lain sebagainya. Tanpa pandang bulu, kita harus bersama-sama melakukan apa yang telah kita katakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itulah yang diinginkan oleh Yesus dan yang telah dibuat oleh Yesus sendiri untuk kita teladani. Dia adalah orang yang memiliki kuasa. Dia adalah Allah. Dia mampu untuk mengubah segala sesuatu, bahkan dalam waktu sekejap. Dia juga diagungkan oleh begitu banyak orang pada masanya. Tetapi dia justru memilih untuk mengambil jalan, menghampakan diri, dan menjadi manusia yang sangat rendah. Dan itu dijalaninya agar ia ditinggikan oleh Allah di dalam kerajaan Allah Bapa. Maka siapa di antaramu yang merasa diri besar, hendaklah dia menjadi pelayan. Dan siapa yang meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Inilah kiranya prinsip hidup yang perlu untuk kita renungkan dan untuk kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi, agar kita mampu untuk melaksanakan ini, tentu kita harus memiliki kerendahan hati. Orang-orang yang memiliki kerendahan hati sajalah yang akan mau melayani sesamanya, walaupun dia adalah seorang yang sangat besar, walaupun dia adalah seorang yang sangat kaya, walaupun dia seorang yang memiliki kuasa dalam strata sosial kehidupan masyarakat. Kalau dia memiliki kerendahan hati, pasti dia akan memiliki sikap solider terhadap sesama, perhatian terhadap sesama, mau membantu sesama, memiliki rasa simpati, cepat untuk membantu, cepat untuk merasa kasihan kepada sesamanya yang membutuhkan pertolongan. Maka Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus,
kita secara bersama-sama dari semua kelas diajak untuk menjadi murid-murid Kristus yang total, yang mau meneladani sikap dan cara hidup Yesus Kristus yang tentunya kita sudah tahu bersama, dan itu semua nilai-nilai itu kita hidupi dan kita aplikasikan, kita nyatakan di dalam hidup kita, di dalam keseharian kita, baik di tengah-tengah masyarakat, dengan sesama, dalam perkumpulan-perkumpulan, persekutuan-persekutuan kita, maupun di dalam keluarga kita, tentunya yang paling utama dan pertama. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mengikis sikap munafik dari dalam diri kita dan menumbuh kembangkan sikap kerendahan hati yang membuat kita menjadi murid-murid Kristus yang memiliki integritas di dalam hidupnya dan hadir menjadi rahmat dan berkat, sumber kebahagiaan, sukacita bagi sesama kita. Tuhan memberkati, melindungi, juga membantu kita untuk melaksanakan sabdanya sekarang dan selama-lamanya. Amin.